Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video kali ini kita akan membahas sedikit yuk mengenai syarat dan rukun puasa. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Mutiara Hidayah. Aku merupakan siswi kelas 12 SMA dan juga merupakan santri dari Rumah Tafis Arido. Untuk pembahasan kita kali ini berdasarkan referensi buku seri Fikih Kehidupan 5 milik Ahmad Syarwat mengenai puasa yang cetakan pertamanya pada bulan September 2011. Kira-kira apa aja akan kita bahas ya? Simak sampai habis ya, jangan di skip-skip, harus full. Happy watching! Di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu ada syarat puasa dan rukun puasa. Untuk syarat puasa, kita akan membahas mengenai pengertian syarat wajib puasa, lalu syarat-syarat wajib puasa, dan pengertian syarat sah puasa beserta dengan syarat-syarat sah puasa. Untuk pembahasan kedua mengenai rukun puasa, kita akan membahas mengenai pengertian rukun puasa, lalu niat yang dalamnya terdiri dari niat sejak malam, melafazkan niat, batalnya puasa karena batalnya niat, lalu satu niat untuk satu puasa dan dua niat untuk satu puasa. Selain itu kita juga membahas mengenai imsak yang dalamnya terdiri dari pengertian imsak, persamaan imsak dan puasa, perbedaan imsak dan puasa, dan imsak yang tidak wajib. Kita langsung masuk ke materinya. Jadi, pembahasan yang pertama mengenai syarat puasa. Syarat puasa itu dibagi jadi dua, ada syarat wajib dan syarat sahnya. Nah, untuk pertama kita akan bahas mengenai syarat wajib puasa dahulu. Nah, syarat wajib puasa merupakan hal yang membuat seorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak diharuskan untuk berpuasa. Lalu, apa aja sih yang termasuk dari syarat wajib puasa? Pertama, ada Islam. Karena ketika dia seorang Islam, beragama Islam, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan orang yang di luar agama Islam atau bukan beragama Islam, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu kedua, ada baligh. Jadi baligh itu untuk kondisi di mana seorang mengalami perubahan menjadi dewasa. Nah, biasanya kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan dengan menstruasi. Ketiga, berakal. Karena orang yang tidak berakal atau gila, mereka tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Sedangkan mereka yang waras atau sehat dan baik-baik saja, mereka diwajibkan untuk berpuasa. Keempat, sehat. Dan kelima, mampu. Jika tubuh kita sehat maupun mampu, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Keenam, tidak dalam keadaan safar. Karena ketika orang dalam keadaan safar, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di lain hari. Untuk jarak safar sendiri minimal adalah 80 km. Ketujuh, suci dari haid dan nifas. Jika kita dalam keadaan haid atau nifas, maka kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang kita lakukan menjadi sah hukumnya di hadapan Allah. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah itu dianggap tidak sah hukumnya. Terus yang termasuk syarat sah puasa apa? Pertama, ada niat. Karena segala perbuatan kita tergantung pada niatnya. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Lalu kedua, beragama Islam. Karena orang yang di luar agama Islam atau mereka yang tidak beragama Islam, maka meskipun mereka puasa, tetap saja hukumnya tidak sah. Ketiga, di waktu yang diperbolehkan. Karena ada beberapa waktu loh yang dilarang untuk melakukan puasa, seperti saat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ataupun hari Tasyrik. Lalu keempat, suci dari haid dan nifas. Jika kita haid ataupun nifas, kita tidak perlu puasa karena kalau misalnya kita melakukan pun hukumnya tidak akan sah. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa adalah sesuatu yang jika tidak dilakukan, maka puasa kita menjadi tidak sah hukumnya. Asal kalian tahu, rukun puasa itu cuma ada dua. Pertama ada niat, yang kedua ada imsak. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan niatnya dulu. Coba kalian tulis di komentar, menurut kalian tuh apa itu niat? Niat sejak malam. Apa sih itu niat? Niat adalah ketetapan di dalam hati untuk mengerjakan puasa sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah atau tekad dan keinginan yang bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan.
Terdapat hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya amal ibadah harus dengan niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut jumhur ulama, niat untuk puasa yang fardu harus sudah terpasang sebelum mulai puasa. Dan puasa wajib tidak sah bila tidak berniat sebelum waktu fajar. Berniat sebelum terbitnya fajar untuk puasa yang hukumnya fardu, kayak puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarah. Ada hadisnya lagi dari Hafsah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka tiada puasa baginya. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Maknanya, meskipun mereka berpuasa tapi mereka tidak berniat sebelum fajar, maka sama saja mereka seperti orang yang tidak berpuasa. Selanjutnya, melafazkan niat merupakan ucapan lafaz atau kalimat yang sering dilantunkan ketika akan berpuasa, biasanya pada malam hari setelah tarawih. Tuh kan, kalau misalkan kita biasa selesai tarawih, pasti kita akan membaca niat puasa untuk esok harinya. Tujuannya sendiri untuk menguatkan niat yang ada di hati. Kalau untuk hukumnya ada beberapa perbedaan. Nah, kalau untuk mazhab Syafi'i hukumnya sunnah karena untuk menghilangkan keraguan yang ada di hati. Jadi kita benar yakin untuk melakukan puasa di esok harinya. Kalau menurut mazhab Hambali hukumnya makruh karena niat itu hanya ada dalam hati. Jadi nggak perlu untuk dilafazkan ataupun diucapkan. Batalnya puasa karena batalnya niat. Masa berlangsungnya niat sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Dan itu pula berarti tidak boleh ada perubahan niat. Jika itu terjadi, maka hukum puasanya menjadi batal. Contohnya, kalian hari ini sudah berpuasa dan sudah berniat. Nah, tiba-tiba kan kayak berpikir, ih pengen batalin puasa deh. Rasanya soalnya lapar, soalnya aus. Nah, meskipun kalian tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, kalian belum makan, kalian belum minum, dan lain-lain yang membatalkan puasa, tapi hukumnya tetap menjadi batal karena sudah terjadinya perubahan niat. Selanjutnya, satu niat untuk satu puasa. Menurut jumhur ulama, untuk puasa yang hukumnya fardu atau wajib, setiap harinya itu harus mengulang niatnya. Kalian hari ini puasa sedangkan niat yang tadi sebelum fajar. Nah, ketika kalian besok akan melakukan puasa lagi, kalian harus berniat lagi. Selanjutnya, ada dua niat untuk satu puasa. Nah, kalau ini tuh untuk puasa yang hukumnya sunnah. Jadi kalian tuh bisa kolektin dua niat untuk satu puasa doang. Misalkan nih, kalian berniat untuk puasa Syawal dibarengi dengan niat sunnah Senin Kamis, tapi kalian cuma melakukan dengan satu puasa. Nah, itu juga diperbolehkan asalkan kedua puasa yang kalian gabungkan itu dua-duanya hukumnya sunnah. Selanjutnya mengenai imsak. Makna imsak sendiri, pertama ada mengurung seorang pada suatu tempat, lalu kedua menangkap, ketiga menahan harta agar tidak berbelanja, dan keempat menahan badan. Secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, ataupun berjima. Jadi ini sama aja dengan pengertian puasa, sama-sama menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Terus apa bedanya? Nah, ini bedanya. Pertama, terdapat dalam niatnya. Kalau puasa itu kan pakai niat dan pakai imsak. Tapi kalau imsak nggak ada niatnya. Kalian imsak yang langsung imsak. Lalu yang kedua, pada waktunya. Kalau waktu puasa itu kan dimulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Kalau imsak ini tuh kurang lebih 10 menit sebelum waktu fajar. Jadi sebelum kalian mau puasa tuh kan imsak dulu 10 menit sebelumnya. Nah, ada beberapa kondisi urgen yang diperbolehkan untuk kita tidak melakukan imsak, seperti saat baru selesai dari haid atau nifas, lalu musafir yang baru tiba, sembuh dari sakit, masuk usia balik, dan sembuh dari gila. Semisalkan ada contoh seorang anak laki-laki yang malamnya ternyata habis basah, dan besok pagi itu dia udah kayak bersih-bersih, udah mandi janabah, udah suci lagi, dan di hari itu dia ingin puasa. Akan tetapi saat itu sudah masuk waktu imsak. Meskipun begitu, dia bisa memanfaatkan waktu imsak yang ada untuk mempersiapkan diri sebelum terbit fajar untuk melakukan puasa. Jadinya dia tidak perlu imsak di hari itu. Jadi dia bisa prepare lah untuk sebelum
masuk ke waktu puasa. Jadi di hari itu juga bisa berpuasa. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai syarat dan rukun puasa. Untuk kesimpulannya, ternyata ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan lagi supaya kalau misalkan kita puasa ya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, jadinya nggak sia-sia. Karena jangan sampai kita udah puasa 1 hari full tapi ternyata zonk. Itu kan nyesek banget ya. Jadi kayak kita harus memperhatikan loh hal-hal sekecil apapun supaya ya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kayak tadi contohnya imsak. Imsak itu kan kita harus berhati-hati. Ya ibaratnya itu kayak lampu kuning lah kalau di lampu lalu lintas itu yang kalau misalnya kita kalau berkendara tuh harus hati-hati kan. Saya nanti di waktu lampu merah nyala atau sudah masuk nih waktu terbit fajar kita tuh nggak kebablasan atau nggak nerobos gitu. Jangan sampai ketika waktu fajar sudah masuk kitanya masih makan. Ya sama aja kan, ntar di hari itu sama aja nggak puasa karena udah melewati batasnya gitu. Harusnya udah mulai puasa tapi kalian masih makan. Nah jadi titik lagi ya, jangan sampai kebablasan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga kalian paham dengan penjelasanku kali ini. Sebelum kalian menutup video ini, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.